Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Dalam pertemuan hari ini kita akan membahas tentang hakim, yaitu hakim dalam peradilan Islam. Nah, hakim sendiri adalah orang yang diangkat oleh pemerintah untuk menyelesaikan suatu permasalahan dan memutuskan hukuman apa yang pantas untuk suatu perkara itu dengan seadil-adilnya. Nah, dengan kata lain, hakim ini tugasnya yaitu mengadili, dan hakim mempunyai kedudukan yang terhormat selama ia berlaku adil. Sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah, bahwa hakim itu ada 3 macam, yaitu 2 orang hakim yang masuk neraka dan 1 masuk surga. Nah, 2 orang hakim yang masuk neraka ini adalah hakim yang mengadili manusia dengan kebodohannya, dan hakim yang menyimpang dalam memutuskan hukuman. Sedangkan hakim yang masuk surga ini yaitu hakim yang mengetahui kebenarannya lalu memberi keputusan dengan seadil-adilnya itu. Nah, seorang hakim yang harus memutuskan perkara itu harus berdasarkan dengan Al-Quran, hadis, ijma, dan pendapat-pendapat para ulama, sehingga ia termasuk dari ahli surga. Dalam menjadi hakim peradilan Islam itu ada persyaratan-persyaratannya, yaitu yang pertama beragama Islam. Karena di sini hukum yang ditentukan itu hukum tentang Islam, jadi tidak diperbolehkan atau tidak dipasrahkan kepada hakim non-muslim. Yang kedua, akil balik. Mengapa akil balik? Karena seorang yang sudah akil balik ini bisa membedakan mana antara yang hak dan mana antara yang batil. Yang ketiga, sehat jasmani dan rohani. Jadi seorang hakim itu tidak boleh sakit. Yang keempat, merdeka atau bukan hamba sahaya. Karena hamba sahaya itu tidak mempunyai kekuasaan pada dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa memberikan kekuasaan kepada orang lain, sedangkan dirinya sendiri itu tidak mempunyai kekuasaan. Yang kelima, adil. Jadi seorang hakim yang bisa berlaku adil sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran. Yang keenam itu laki-laki. Jadi seorang hakim itu harus laki-laki. Dan yang ketujuh, seorang hakim harus memahami hukum dalam Al-Quran dan juga hukum-hukum dalam hadis. Yang kedelapan, memahami ijma serta perbedaan pendapat karena berkembangnya suatu tradisi yang ada sekarang. Kesembilan, yaitu memahami bahasa Arab dengan baik. Seorang hakim itu bagaimana jika tidak bisa memahami bahasa Arab dengan baik, maka dia tidak termasuk untuk menjadi seorang hakim. Karena hukum-hukum yang ditentukan itu pastinya dan mayoritas itu berbahasa Arab. Jadi seorang hakim itu harus memahami dengan baik bahasa Arab. Yang ke-11 yaitu
seorang hakim harus dapat mendengarkan dengan baik, karena seorang yang tuli itu tidak bisa mendengarkan perkataan orang lain dan pengaduan dari belah pihak. Jadi yang ke-11 ini, seorang hakim harus bisa memiliki pendengaran yang jelas. Yang ke-12 yaitu seorang hakim harus dapat melihat, yaitu bukan orang yang buta. Karena jika orang yang buta, maka tidak bisa memprediksi siapa yang mendakwa dan siapa yang terdakwa. Yang ke-13, seorang hakim harus mengenal baca tulis. Yang terakhir, seorang hakim harus memiliki ingatan yang kuat dan dapat berbicara dengan jelas. Seorang hakim itu tidak boleh menjatuhkan hukuman dalam keadaan yaitu saat marah atau saat lapar dan kondisi fisik itu tidak stabil, apalagi saat sedih, saat gembira, dan saat sakit atau saat ngantuk, serta sedang mendapatkan permasalahan yang menimpanya, dan juga dalam kondisi yang panas atau dalam kondisi dingin. Maksudnya di sini seperti demam, seperti kedudukan hakim wanita. Karena biasanya seorang hakim itu kebanyakan laki-laki. Bagaimana jika seorang wanita itu menjadi hakim? Nah, dalam mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali itu seorang wanita itu tidak diperbolehkan menjadi hakim, sedangkan dalam mazhab Imam Hanafi dan Ibnu Jarir At-Tabari itu memperbolehkan. Dalam mazhab Imam Hanafi itu memperbolehkan asalkan itu seorang hakim wanita menyelesaikan segala urusan kecuali urusan had dan qisas. Sedangkan Ibnu Jarir At-Tabari ini memperbolehkan seorang wanita menjadi hakim itu dengan segala untuk menyelesaikan segala urusan, seperti halnya hakim laki-laki. Menurut Ibnu Jarir ini, beliau ketika wanita diperbolehkan memberikan fatwa dalam segala macam hal, maka ia juga mendapatkan kebebasan untuk menjadi hakim dan memutuskan perkara apapun yang bisa ia ambil. Itu tadi penjelasan saya tentang hakim. Wassalamualaikum